2 kali swab negatif kok, tapi yang ketiga bisa positif. Nah, takutnya membentuk opini di masyarakat rumah sakit nih mengcovid-covidkan. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Eko. Terima kasih ya sudah hadir di Humaniora Studio. Kita malam ini ngobrol-ngobrol, Dok ya. Jadi Dokter Handriani, spesialis paru ya. Iya. Oke. Sekarang kan masih ngetren nih, Dok. Pandemi corona ya, belum habis gitu ya. Nanti saya mau nanya-nanya banyak lah tentang corona ini. Ini sebetulnya benda apa ini kan? Kok sampai sedemikian dampaknya kepada seluruh aspek sendi kehidupan manusia lah ya. Sudah setahun 2 bulan ya, Dok. Kalau Maret. Ya, Maret. Di Sintangnya ini ya. Ya, betul. Masuk Sintang kan tanggal Maret 15 atau 16 Maret kalau masuk Sintang kan Maret 2020 tuh. Nah, jadi itu ya masih tren. Yang ingin saya tanyakan paling ya berputar bagaimana mengatasi itulah, sampai kemudian tentara dan polisi dikerahkan untuk bagaimana melaksanakan sekarang ini PPKM toh. Kalau dulu kan PSBB, sekarang PPKM, karena diyakini itu yang sekarang ini paling efektif lah gitu ya. Kalau PSBB mungkin terlalu berbiaya besar, kalau PPKM kan hanya tingkat kecil. Saya menyangka kemarin Dokter Handriani yang menerima provokasi. hampir mendapatkan provokasi fisik lah. Rupanya bukan ya, Dok ya? Bukan, ya, dokter jaga IGD. Oh gitu ya. Jadi seberapa Dok, masyarakat Sintang ini seberapa keyakinannya itu seberapa jauh gitu loh? Ya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih kesempatannya sudah mengundang saya ke Humaniora. Tentang pandemi corona ini memang kita menghadapi 2 pandemik lah, sesuai dengan kemarin kita ngobrol juga dengan Pak Bupati. Jadi kita tuh memerangi 2 pandemik. Ya ini Bang, dari Pak Bupati ini. Ya, jadi masyarakat itu banyak yang sebenarnya diprovokasi sama ada juga tokoh publik yang tidak percaya dengan COVID ya, bilang ini teori konspirasi antara negara ini mengambil keuntungan untuk jual vaksin. Sebenarnya kalau kita lihat di TV itu kan udah banyak sebenarnya bukti-bukti ya, pasien yang meninggal ya, semuanya bilang karena COVID-19, termasuk di Sintang. Ya, jadi sebenarnya apa yang harus tidak percayai lagi, karena buktinya sudah benar-benar nyata gitu. Ya. Dan Sintang itu mulai bulan Maret itu sampai bulan Mei, kenaikan angka kematian itu sangat tinggi sekali. Ya, sekitar 7,6%. 7,6%. Iya. Ya, tinggi dibanding kematian dunia itu kan sekitar 2 sampai 3 lah. 2 sampai 3. Ya, Sintang ini 7,3 sampai 7,6. Itu melebihi dunia ya? Iya, melebihi dunia. Jadi kemarin saya ditanya Pak Bupati, apa penyebabnya? Jadi penyebabnya karena pasien itu datang terlambat ke rumah sakit. Ya. Pasien karena tidak percaya, menganggap ya penyakit biasa, ya. Jadi dibiarkan di rumah sampai pasien itu sesak, udah mau ya penurunan kesadaran, baru dibawa ke rumah sakit. Jadi pasien datang dalam keadaan terlambat. Kalau dalam bidang medis itu dalam keadaan sudah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya, hitungan jam meninggal. Ada yang memang sudah bawa rapid antigen yang positif. Ya. Jadi sudah membawa itu? Sudah, karena dirujuk dari puskesmas. Di puskesmas ini kan sekarang sudah di drop sama oleh Dinkes kit untuk rapid antigen, swab antigen. Jadi kita cukup terbantu lah di rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit tinggal kita membuktikan dengan pemeriksaan PCR. Ya.
Yang kita sayangkan dari masyarakat sendiri, kenapa masih banyak mengabaikan protokol kesehatan ya. Sebenarnya memakai masker itu tidak berat sebenarnya. Ya. Banyak masyarakat yang bilang sesak, sebenarnya bukan sesak, mungkin karena awal aja tidak biasa. Ya. Pengap sebenarnya ya, tapi kalau kita terbiasa sebenarnya ya enggak ini. Hanya soal kebiasaan saja nih. Iya, kebiasaan. Oke lah. Jadi memang sangat berat lah nih ya, Dok ya. Ya. Pandemi ini sangat berat. Betul. Jadi berdampak kepada seluruh aspek. Ya sekarang kebetulan kita bicara tentang di sektor medis oleh tenaga kesehatan lah ya. Ya. Banyak sekali yang dirasakan oleh tenaga kesehatan. Ya, jadi misalnya ya ada orang yang percaya lah sampai mungkin sedalam klaim BPJS-nya belum terbayar gitu kan. Kan itu Dok ya. Ada juga seperti itu ya. Ya. Nah, terus gini Dok, saya kemarin kalau tentang yang provokasi itu kan, yang mungkin yang paling maksimum itu lah beberapa hari lalu ya. Iya, betul. Sampai mau mukul gitu. Iya. Itu mungkin saya ekstrimnya nih ya. Ya udah, ajak kelahi aja. dia mau mukul. Ya maunya kita nggak bisa juga kan itu. Tapi kan nggak seperti itu. Itu nggak dewasa ya. Maka saya coba membantu Dok ya, membantu ya kan kapasitas saya sebagai wakil ketua Satgas lah ya. Itu saya coba membantu menyampaikan di forum-forum. Saya katakan begini, kalau ada orang yang nggak percaya dengan corona, hari ini ada yang nggak percaya corona, itu sama dengan merendahkan profesi dan keilmuan. Ya. Terutama ya yang saya sekarang hadapi adalah seorang dokter spesialis paru ya. Ya. Narasi saya itu kira-kira tepat nggak Dok? Ya, betul. Karena penyakit ini ya memang menyerang pusat pernapasan ya. Walaupun namanya COVID ya, coronavirus disease, jadi bisa menyerang organ lain juga. Tapi terutama yang diserang itu paru-paru. Ya, kenapa jadi, dia? Kok hanya memilih paru-paru? Kenapa dia? Karena kita ini kan bernafas ya setiap saat kita bernafas, menghirup semua yang ada di udara bebas ya, termasuk virus. Jadi organ yang paling rentan itu terinfeksi ya paru-paru. Ya nanti kalau udah di dalam paru-paru udah replikasi virus, baru dia menyebar ke organ yang lain. Yang replikasi ya? Ya replikasi, dia memperbanyak diri. Sehingga di mana ada reseptor S2 istilahnya, angiotensin converting enzyme reseptor S2, dia akan menempel di situ, sehingga dia terjadi replikasi virus ya, sehingga bisa mempengaruhi organ lain. Yang paling banyak ini sekarang saya temui komplikasinya ke liver. Saat ini ya? Ya, pasien banyak yang datang dengan kenaikan fungsi liver yang lebih dari sampai 5 kali lipat ke atas. Ya. Oke lah, ya ini yang penting dikabarkan seperti ini Dok. Ya. Jadi orang-orang, apalagi orang yang berpendidikan ya, terus kemudian tidak percaya, ternyata penjelasan secara ilmiahnya begini nih. Ya, virus itu ternyata terhirup, kemudian karena memang alat untuk menghirup atau alat pernapasan kita adalah paru-paru, maka yang paling memungkinkan didatangi virus karena terhirup ya paru-paru. Betul. Kemudian ada enzim apa tadi itu? Reseptor S2. Reseptor S2. ACE. Reseptor S2 atau ACE. Itu kemudian memungkinkan si virus melakukan replikasi toh. Ya, nempel, replikasi dia. Masuk ke sel. Masuk ke sel dan lanjut jalan-jalan ke organ lainnya gitu ya. Menyebabkan sakit jadi. Dan itu ilmiah gitu loh. Ya. Nah ini harapan saya Dok, pengetahuan yang seperti ini didapati orang banyak di publik kan. Ya. Sehingga rekomendasinya adalah ayo kita memang percaya gitu loh. Memang barang ini ada kan gitu. Betul. Jadi jangan nggak dipercaya gitu. Nanti tiba-tiba
setelah terjadi atau sesak nafas baru percaya gitu. Ya. Oh ya ternyata ada. Masa harus begitu dulu dok? Kan enggak toh? Ya, mudah-mudahan percaya setelah sakit. Ada yang nggak percaya. Loh, iya maksudnya. Ada yang nggak percaya. Masa saya, ya jangan Ya, nunggu sakit jangan, lah. betul. Gitu. Jangan nunggu sakit. Terus rekomendasinya lagi juga, kan tadi disebutkan yang dibawa ke rumah sakit itu yang sudah sekian gitu loh. Iya. Ya stadium sekian lah katakan begitu ya. Ya. Nah maksudnya bahwa selama ini setahun lebih 2 bulan ini atau setahun 3 bulan ini sudah kita mungkin hampir tiap hari lah kita mengkampanyekan ya, bahwa 5M lah apa segala macam gejala-gejala itu segala kalau yang merasakan seperti ini segera laporan kah atau apa, hilang penciuman. Nah ini bahkan ada yang jelas-jelas dia gejalanya lah ya, gejalanya memang sudah seperti itu, hilang penciuman. Hari gini orang hilang penciuman masih juga nongkrong di warung kopi kan, ya Allah ini gimana gitu ya, nggak sense of krisisnya itu nggak ada sama sekali gitu loh ya. Masa iya kita harus menjelaskan satu persatu ya, ini ya beginilah ya. Kira-kira gimana tuh dok? Sebenarnya kalau kita terinfeksi virus atau bakteri itu yang sinyal pertama itu sebenarnya demam. Harusnya apalagi ini situasi pandemi. Jadi kalau udah demam itu alarm kita itu harusnya udah ini kemungkinan COVID ini. Harusnya semua itu berpikir sudah ke sana ya. Iya. Jadi secepatnya harusnya minta swab. Minta swab. Jangan tunggu sesak nafas baru ke rumah sakit. Ya. Karena semakin cepat ditangani, pasien ini kemungkinan selamat lebih tinggi ya daripada pasien datang udah dalam keadaan sesak nafas berat ya. Kemungkinan untuk tidak selamat itu ya lebih banyak. Ya, karena data dalam 3 bulan terakhir itu saya lihat dari bulan Maret itu yang meninggal 6, di bulan April itu 24. Jadi naiknya 4 kali lipat. 6 ke 24 ya? 6 ke 24. Bulan Mei sampai tadi siang itu sudah 27. Belum selesai bulan Mei. Jadi nambah terus ya? Nambah 6, terus. 24, 27. Iya. Ya, itu. Ini perlu dikabarkan ini dok. Ya. Apalagi ini habis Lebaran. Nah banyak di Sintang nih ada istilah trempo. Ini yang kita takutkan, klaster ya. Karena di mana kita lihat negara India itu kan setara acara keagamaan. Walaupun sebelumnya ada juga kampanye politik, pertandingan kriket. Nah, katanya itu yang menyumbang. Nah, tapi yang paling besar itu acara keagamaan tuh. Ya, kita takutkan klaster Lebaran ibaratnya ya. Meningkat daya tampung rumah sakit ya segitu, nggak mampu lagi kita menambah. Ya. Awalnya kita itu cuma punya 4 bed, sekarang kita bisa menampung hampir 40. Jadi 10 kali lipat kita naikkan. Jadi ini dok, mungkin memang masyarakat itu tidak mendapatkan keterangan detail sehingga ketika ini saya pikir manusiawi sih ya. Ketika ada razia ya, menyampaikan himbauan agar berjarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan seterusnya. Itu ya saya maklum sih kalau setiap hari dibegitukan itu memang bosan juga ya kan. Tapi ini real gitu loh masalahnya. Ya. Mungkin harus diceritakan detail dulu bahwa kenapa kok kita akhirnya muara tindakannya itu seperti begini nih, himbauan begini. Karena ceritanya bahwa barang ini memang benar-benar ada gitu. Virus ada, terus kemudian menginfeksinya seperti begini, nanti mengakibatkan begini dan seterusnya. Akhirnya rekomendasinya adalah berjarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan seterusnya itu kan. Kalau mau menjelaskan
rentetan kegiatan seperti itu kan mungkin terlalu panjang ya. Iya. Tapi saya pikir ya memang wajar juga sih masyarakat bosan dan seterusnya karena dia nggak paham ceritanya gitu loh. Nah mungkin kita perlu menggagas suatu format apa gitu untuk mendisiplinkan masyarakat itu kan. Sampai ada yang di pos 10 itu Dok, ada yang mengeluarkan parang gitu loh. Nah itu jadi akhirnya ya sudah lah ini lah. Ya kan, we are fighting two pandemics ya. COVID-19 and stupidity gitu kan. Ya maaf ngomong karena memang tidak punya kefahaman kan gitu. Jadi saya pikir ini penting Dok kita ngobrol ini untuk didapati publik ya. Ada rekomendasi berikutnya Dok? Kalau saya punya semacam rekomendasi atau gagasan lah. Jadi karena saya melihat ini keluarkan semua aja Dok, gagasannya semuanya keluarkan di sini. Karena waktu awal-awal akhir 2020 itu terkonsentrasi di Sintang. Apanya? Kasus banyaknya pasien tuh dari Sintang, kota Sintang. Oh gitu. Ya, yang di kecamatan tuh ya 1, 2 berapa inilah, enggak banyak ya. Oh, di kota Sintang. Ya, di Sintang. Karena kan mungkin mobilitas dari ke Pontianaknya lebih banyak. Tapi sekarang nih udah merata. Udah merata sampai ke desa-desa tuh udah banyak ya. Jadi kalau cuman mengandalkan Satgas Kabupaten ini tidak cukup. Pasti capek sekali. Ya. Ada baiknya tuh dibentuk satgas di tingkat kecamatan, kalau perlu sampai tingkat desa. Dan untuk penampungan atau rusunawa lah yang sekarang dikelola oleh rumah sakit dinas kesehatan di bawah Pemda. Ya. Itu sekarang udah buka lagi tambahannya Bandiklat itu. Dan penuh terus nih. Ya. Udah sekitar 2 minggu ini selalu penuh. Jadi mungkin setiap desa, kecamatan itu perlulah membuat isolasi mandiri ya, mungkin bisa di balai desa yang selama ini nganggur ya. Terus kerjasama, jadi dibentuk satgas dari mulai tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan. Satgas desa. Ya. Ya, jadi melibatkan ya mulai dari Koramil ya. Kalau Koramil dan Polsek lah. Koramil Polsek ya. Sama camat dan lurah di sampai kepala desanya ya, buat satgas yang kecil-kecil gitu. Ya. Jadi jangan semua tuh harus dikirim ke Sintang karena daya tampung sudah tidak memadai. Dan beri pemahaman ya mulai dari mereka, jangan kita yang di kabupaten ini karena kita tidak bisa menjangkau sampai ke kecamatan sampai ke desa. Orang yang terdekat itulah harusnya yang memberikan edukasi. Ya. Di sana juga bisa minta bantuan dari dokter puskesmas atau tenaga kesehatan yang ada di desa-desa. Ya. Oke Dok. Tentang Satgas Desa itu sebetulnya Pangdam pun melalui jajarannya sudah memerintahkan ke kita jajaran bawah itu Dok untuk membentuk satgas-satgas bahkan sampai tingkat RT Dok. Itu makanya terus selaras juga dengan PPKM mikro itu kan, PPKM skala mikro itu pemberlakuannya itu kan ya belajarnya dari India sebetulnya. Pemerintah kita itu. Jadi penyampaian dari Pak Presiden kemudian juga diterjemahkan oleh Mendagri. Ya karena kebetulan saya Pak Forkopimda, Pak Bupati dan seterusnya itu kan mengikuti Fitcon dengan Presiden tuh. Nah itu menjelaskan pemberlakuan PPKM mikro nih yang diubah dari PSBB ke PPKM skala mikro itu Dok. Itu ternyata belajar dari India. Kenapa dari India? Karena kalau nggak salah sejak November 2020 itu kurvanya turun toh. Nah kemudian baru naik lagi di bulan April kemarin. Gara-gara itu tadi yang acara keagamaan itu. Nah ketika itu pemerintah mencoba belajar ke sana kan. Apa rahasianya? Oh ternyata itu PPKM skala mikro itu sampai pada tingkat RT. Jadi kalau misalnya satu RT itu kemudian ada konfirmasi, nah di partial lockdown di situ di RT itu. Betul. Cuma memang
apa namanya kendala utamanya kalau lockdown itu ya memang gimana lah ya, orang nggak boleh kemana-mana terus dia makannya bagaimana kan itu. Harusnya disupport ya. Iya itu yang sudah pernah dilakukan Pak Bupati kan yang di mana itu Nyumbung. Menteng tuh. Menteng. Nah itu sudah pernah lockdown parsial 1 gang atau berapa tuh ya lupa saya itu. Itu betul berapa RT gitu. Betul-betul memang dijaga, tapi memang logistik didukung kan. Iya. Nah kalau tingkat RT siapa yang mau dukung? Tapi enggak, artinya kemarin saya melaksanakan Fitcon juga di tingkat provinsi ya, ada Pangdam, ada Gubernur, Wakapolda, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Kepala Dinas Pemdes ya. Itu saya sempat bertanya juga, sempat menyampaikan argumen gitu bahwa ya kami sudah menerima perintah untuk mendirikan posko di tingkat desa bahkan sampai RT. Tapi ya itu mendirikan posko kan butuh biaya juga kan Dok. Setidaknya pesan banner itu kan berbiaya. Nah itu kita tanyakan ke desa tidak ada anggarannya gitu. Nah keterangan dari Kepala Dinas Pemdes kemarin sudah ada anggarannya. Oke lah berarti ada ketidaksinkronan di situ gitu kan. Nah, sedang akan ditelusuri ketika itu. Mudah-mudahan memang ada lah ya. Kalau aturannya katanya 8% dari ADD. Itu bisa di alokasikan untuk penanganan pandemi itu, baik bentuk posko maupun berkegiatannya. Gitu. Jadi memang saya sepakat itu dengan Satgas itu Dok. Memang sebetulnya sudah ada sih. Ketua Satgasnya kan Pak Camat kan. Itu. Atau di bawahnya lagi Kepala Desa. Dan Babinsa kami, terus kemudian juga Babin Kamtipmas itu memang sudah ya proaktif lah gitu, memberikan himbauan, membagi masker dan seterusnya, walaupun ya nggak ada anggarannya ke situ kan. Gitu. Nah itu Dok. Ya Pak, ini Pak giliran saya Pak ya. Oh ya, pengen juga nih Mas Eka, operator. Oke, selamat malam Dok ya. Malam. Mungkin kalau bisa saya sedikit menambahkan sekalian bertanya lah ya, supaya itu bahwa ada kenyataan yang mungkin ini terkait orang yang tidak percaya tadi Dok ya. Iya. Bahwa ada kenyataan orang yang terkena COVID, kita nggak usah jauh-jauh lah di Sintang lah ya. Itu ada tingkat kesembuhan yang tinggi gitu ya. Tingkat kesembuhan yang tinggi. Bahkan ada yang tidak percaya ini, saya sudah pernah dengar juga cerita. Ya ini bapak saya ini juga perokok ini. Ya seminggu sembuh kok. Kan apa sih ini? Nah itu salah satu mungkin pertanyaan juga dalam benak saya ini kayak sebenarnya yang seperti apa sih yang benar-benar orang yang beresiko yang ya untuk COVID lah yang dalam kategori tingkatnya bahaya gitu terhadap kita gitu. Kemudian di satu sisi juga bahwa kita juga serba salah ini dengan masyarakat nih. Kalau kita ingatkan dengan berita-berita yang apa istilahnya ya, yang sudah yang positif di Sintang nih udah sekian, hari ini nambah sekian. Akhirnya jadi ketakutan, sudah ketakutan sistem imun berkurang karena khawatir gitu kan, stres dan lain. Tetapi kalau kita beritakan, oh ini yang positif nih udah lebih sedikit daripada yang sembuh nih. Orang bisa sembuh nih, orang yang di sana seminggu udah sembuh, sana seminggu udah sembuh. Akhirnya kita lengah lagi gitu. Nah menurut dokter nih kayak gimana lah kira-kira kalau kita menyingkapi yang kayak gini, kira-kira dalam metode apa nih bisa meyakinkan masyarakat untuk tetap waspada, tetap memberlakukan protokol kesehatan gitu sehari-harinya. Gitu Dok, makasih. Ya. Ini Dok, saya sebelum dijawab simpan dulu lah itu tadi ya. Saya ingin juga nyampaikan ya. Ada mutasi tadi ya. Mutasi virus itu yang kaitannya dengan vaksinasi Dok. Yang saya pahami gini, vaksinasi itu kan memasukkan virus yang lemah toh. Kemudian harapannya untuk antibodi ini agar bisa mengenali ya virus. Mengenali kemudian dia aktif toh. Ya. Nah,
membangun antibody, membangun pertahanan lah gitu. Oh ada benda asing nih masuk, bangun antibody. Oke, tahap pertama. Ditambah lagi tahap kedua, lebih terbangun lagi kan gitu dok. Nah ternyata yang saya pahami, kemudian si virus ini juga ya katakanlah belajar juga gitu kan. Ternyata saya diwaspadai gitu loh, dimonitor oleh antibody, sehingga aku nggak bisa masuk karena sudah ada benteng pertahanannya. Tapi si virus ini juga tahu bahwa antibody itu ternyata menggunakan sensor, misalnya nih dok, menggunakan sensor untuk mengenali warna hijau. Karena saya sedang pakai baju hijau gitu, kata virus kan. Oke lah, karena dia sensornya hanya mengenali warna hijau, maka aku harus bermutasi, aku pakai baju biru kan. Terus akhirnya begitu pakai baju biru masuk dok. Karena sensor pertahanannya itu mengenali hanya warna hijau, loloslah dia dok. Nah kemudian akhirnya karena dia lolos, berhasillah menginfeksi dan berhasil membunuh. Maka ada di Sintang ini kan dok, yang sudah meninggal itu usianya tidak lanjut dan tidak punya komorbid. Betul itu dok ya? Ya ada. Ada toh yang usianya usia muda tidak punya komorbid. Nah artinya kan sudah mutasi mutasi virus itu sudah terjadi toh. Dan apa namanya? Bukan berarti juga vaksinasi itu tidak berhasil dok ya. Artinya ya vaksinasi itu kan bagian dari upaya toh. Kalau saya punya rumusan itu, kunci menghadapi pandemi itu dok ada 2. Yang pertama itu menjamin imunitas kita prima. Yang kedua memutus rantai sebar, yaitu dengan melakukan broadcast kan. Menjaga imunitas prima itu pemahaman saya nih dok, bisa dari kita konsumsi makan minum yang bagus lah ya, istirahat cukup, olahraga cukup. Ya, yang terakhir itu kalau saya dapat dari Pak Sinto itu ya vaksinasi itu masuk dalam situ. Betul. Untuk menjamin imunitas kita prima kan. Yang kedua ya itu memutus rantai sebar kan gitu, protokol kesehatan. Nah terus kemudian saya pengen juga ya walaupun aku bukan inilah pemahamanku lah dok, kita berbagi inilah. Kalau ada bapak saya merokok terus kemudian bergejala begini, kemudian sembuh, ya itulah mengabarkan bahwa antibodi kita itu kan beda-beda toh. Ada yang kuat, ada yang lemah kan gitu. Jadi enggak juga berarti kalau orang seperti itu kan berpendapat seperti itu rasanya kok loh Anda ini maaf ngomong nih dok, sekolah atau enggak gitu kan. Jadi setiap orang kan memang berbeda-beda tuh. Jadi kalau ada yang sembuh ya mungkin itu imunitasnya bagus kan. Ada orang lain yang imunitasnya rendah. Bahkan yang dulunya diwaspadai itu adalah usia lanjut dan komorbid, ini sudah ada itu loh. Yang tidak lanjut dan tidak punya komorbid. Silakan dok. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Eka dulu tadi. Susah juga. Enggak, kalau aku sih nggak bingung dok ya, karena memang setiap orang kan beda-beda kan dok. Ya sebenarnya paling penting itu nomor 1 sih sebenarnya semua orang tuh berisiko sebenarnya terinfeksi. Jadi kalau kita lihat sejarah flu awalnya tuh sebenarnya flu itu sangat mematikan dulu, sangat mematikan ya. Cuman karena udah diketemukan vaksin, terus ada herd immunity nanti kan COVID-19 kan seperti itu nanti nih ya. Yang paling penting tuh sebenarnya pakai masker yang paling utama, karena kita harus melindungi dulu wajah kita karena droplet. Dia penularannya droplet ya. Karena yang beredar di internet dulu tuh awal-awal katanya udara kita nih mengandung virus. Sebenarnya mengandung virus kalau dia aerosol ya istilahnya. Aerosol ya. Itu kalau kita menggunakan ventilator sebenarnya. Ventilator tuh alat bantu nafas. Sama kalau kita melakukan tindakan bronkoskopi. Ya, kita mau melihat paru-paru karena itu ada kayak tekanan itu, jadi udara dari
virus dari paru-paru itu bisa keluar. Itu namanya ya yang menimbulkan aerosol. Ya. Yang berikutnya yang beresiko orang yang punya komorbid jelas. Ya. Karena hampir mungkin 70-80% pasien yang kita rawat di sini dengan derajat berat sampai kritis itu komorbidnya DM kebanyakan. DM itu apa, Dok? Diabetes mellitus. Oh. Nah, jadi mau hati-hati kita dengan orang tua kita atau kita sendiri yang memang punya diabetes mellitus, ya. Karena daya tahan tubuh kita lemah. Ya. Oh, karena daya tahan tubuhnya. Ya, daya tahan tubuh lemah. Jadi kenapa orang bisa sakit? Itu kan dipengaruhi 3. Host itu orangnya sendiri, ya. Agent luar, environment, lingkungan. Jadi kalau hostnya bagus, imunitasnya bagus, dia tidak gampang, ya. Hostnya bagus tapi agentnya ini sangat virulen, bisa sakit dia. Virulen apa? Virulen itu sangat mudah menyebar. COVID ini kan sangat mudah menyebar. Viral itu menyebar itu ya? Virulen itu sangat mudah menyebar ya. Virulen. Nah, yang ketiga lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang padat, ya, makanya kenapa harus ada physical distancing minimal. Kalau hadapan tuh 2 meter katanya, yang gejala cukup aman, 2 meter. Karena 3 itu yang bisa menyebabkan orang tuh terinfeksi ada apa tidak. Ya. Kalau untuk vaksinasi sendiri, jadi kaitannya dengan mutasi tadi, mutasi pada virus itu sesuatu yang biasa, ya. Bahkan yang terbaru ini varian katanya yang dia mutasinya di spike itu yang duri-durinya itu. Oh gitu. Duri-durinya. Dulu itu kan kalau kita ingat-ingat tuh pasien biasanya habis demam diikuti batuk atau pilek. Karena kan virusnya itu masih nempel lah ke hidung sama tenggorokan. Makanya dilakukan swab hidung dan tenggorokan. Nah, adanya mutasi pada spike ini kemungkinan saya sih detailnya kurang paham, tidak pernah ngelihat ininya kan wujudnya tuh seperti apa di bawah mikroskop elektron. Jadi mungkin dia lebih pendek sehingga dia langsung masuk ke paru. Nah itu biasanya yang lebih cepat jadi sesak nafas. Kemungkinan nyangkutnya itu tidak ada karena pendek. Betul. Jadi langsung lolos ke paru-paru. Langsung masuk ke paru-paru menyebabkan ARDS. Itu dan sering tidak terdeteksi, makanya yang ada bilang katanya tidak terdeteksi lagi. Ya karena tidak nyangkut di tenggorokan. Berarti swabnya swab ke paru-paru sana. Itu dengan lakukan tindakan bronkoskopi. Cuman tindakan bronkoskopi ini sangat berisiko. Beda dengan endoskopi ya. Endoskopi kan ke daerah saluran pencernaan. Kalau bronkoskopi di saluran nafas dia. Ya, artinya risikonya lebih tinggi di bronkoskopi. Ya, tindakannya juga berisiko, apalagi kalau pasien misalnya udah sesak nafas berat kita bronkoskopi ya, kemungkinan dia tidak bangun juga dia. Ya gimana orang menapasnya udah berat, ditambah lagi bronkoskopi. Ada alat masuk ya kan. Malah makin sempit ya. Ya. Ini kejadian ada pasien kita yang kebetulan hari ini kejadiannya. Jadi sampai saya minta swab 3 kali. Minta swab 3 kali. Jadi swab pertama, kedua itu negatif. Nah, kebetulan pasiennya 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, usianya udah 50-an ke atas lah. Yang laki-laki ini ada punya diabetes, komorbid diabetes. Komorbid itu penyakit penyerta atau yang pemberat. Yang satunya ibu itu enggak. Ibu itu sekitar 40, hampir 50 lah. Hampir 50. Jadi hari swab pertama negatif. Yang swab kedua juga negatif. Nah, tapi gejala klinis laboratorium ya dengan foto ronsen khas sekali COVID. Nah, saya minta swab ketiga tapi kalau bisa pakai mesin PCR yang lain, saya bilang. Karena yang biasa bisa dideteksi itu ada mesin PCR yang mendeteksi 1 gen. Ada yang 2 gen, ada yang 3 gen. Nah, makanya saya mungkin saja yang kita pakai ini karena cuma 1 gen, ya mobile PCR yang kita pakai itu 1 gen.
Jadi mungkin dia tidak bisa mendeteksi yang gen yang lain. Ya, ya, ya. Saya bilang minta kalau bisa pakai yang mesin PCR lain. Ternyata yang ketiga tetap pakai yang mesin PCR yang sama. Alhamdulillah terdeteksi. Ya. Terdeteksi. Kemungkinan waktu pertama mungkin dia yang virus yang mutasi ini di spike. Jadi dia masuk langsung ke paru, tak pernah sangkut di tenggorokan sama hidung. Nah, dalam perjalanannya berapa hari kita rawat, mungkin dia batuk. Jadi naik virusnya itu. Kemungkinan seperti itu baru dia terdeteksi di hidung tenggorokan. Ya artinya memang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan ya, Dok ya. Iya. Jadi harus difahami oleh masyarakat bahwa ya sudah, percaya saja kepada profesi dan keilmuan kedokteran kan gitu. Jadi jangan ngeyel kan gitu. Nah, yang akhirnya saya ingin tanyakan, kok tadi sampai minta swab 3 kali. Jadi prosedur tes swab itu sebetulnya boleh diminta pasien atau oleh tenaga medis sendiri, Dok? Ya, kalau udah pasien udah di rumah sakit dirawat dalam kendali kita lah. Kita yang megang kendalinya, ya dokter yang minta. Saya minta. Jadi kita diskusi dengan kepala dinas, dengan dokter laboratorium, spesialis patologi klinik. Karena ada kejadian 1 bulan yang lalu, itu pasien 2 kali di swab hasilnya negatif. Mau ndak mau akhirnya kita keluarkan dari ruang COVID. Nah, jadi masuk di ruang perawatan biasa. Beberapa hari kemudian saya dengar pasiennya itu meninggal. Karena sebenarnya dari awal saya udah curiga ini COVID. Nah, cuman karena kita tidak ada bukti, swab 2 kali negatif soalnya. Nah, kejadian hari inilah yang saya sampaikan. Keluarganya tuh sempat marah. Sempat marah karena dia di 2 kali swab negatif kok, tapi yang ketiga bisa positif. Nah, takutnya membentuk opini di masyarakat, rumah sakit ini mengcovid-covidkan. Nah, betul. Akhirnya itu sejarahnya begitu ya. Iya. Sebenarnya bukan gini. Kami tidak pernah memikirkan ini pasiennya harus di-covidkan nih biar kita bisa mengklaim ke ini dengan ini sekian. Itu kan kami tidak pernah. Persangkaannya orang yang nggak paham itu, Dok. Ya, buktinya pun sampai sekarang klaim COVID belum ada yang cair. Ya, obat habis ya karena nggak ada dana untuk beli obat. Jadi kita cuman ngajukan ke dinas kesehatan, ya dinas kesehatan kabupaten minta di provinsi. Datang obat antivirus yang itu hibah. Ya. Jadi takutnya kita kan berpikir untuk keselamatan pasien dan yang kedua keselamatan juga tenaga kesehatan yang di ruangan lain. Ya, jangan sampai orang ini memang COVID, cuman tidak terdiagnosa melalui PCR, lolos dia. Kan kalau lolos nanti pasiennya bisa tidak selamat. Yang pasti sih kemungkinan tidak selamat lah karena akhir-akhir ini gejalanya itu gejala berat. Yang kedua menginfeksi tenaga kesehatan yang di perawat non-COVID gitu. Itu yang kita takutkan. Ya. Berarti Mas Eka tadi sudah terjawab, Mas? Ini apakah ada kaitannya dengan yang mutasi yang dari India itu, Dok? Kemungkinan besar ada. Oh gitu. Ya, kemungkinan besar ada karena berarti. Iya, yang di Pulau Kalimantan nih yang saya baca di berita sekitar 3 minggu yang lalu itu di Kalimantan Selatan yang terdeteksi. Oh ya, kemarin dikabarkan sih oleh Kalimantan Selatan. Saya lupa itu. Sudah ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu yang meinikan tuh kalau nggak salah liputan 6 SCTV kalau nggak salah yang saya baca di ininya. Jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat kan akses darat bisa lewat Tayan. Ya. Kemungkinan sudah masuk Sintang, kemungkinan. Ya. Wah, harus waspada terus nih, Dok ya. Ya. Nah, ini saya sekalian itu, Dok, mau mengklarifikasi. Biasa kalau info-info corona ini sering tersebar di grup WhatsApp ya. Ini untuk menghindari kita dapat berita yang hoax atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga yang orang terlalu
ibaratnya ada juga berita yang takut tapi sebenarnya itu hoax gitu. Tapi saya sekedar mau klarifikasi lah, ini kayaknya baru hari ini nih tersebar nih di grup-grup WhatsApp nih tentang, kayaknya ini ada kaitannya dengan yang dokter sampaikan tadi bahwa ini mutasi tentang mutasi virus yang dari spike itu tadi. Ya. Ini ada virus kemungkinan B1617 tapi ini tidak disertai link nih. Makanya saya biasanya kalau berita seperti ini yang tidak ada link-linknya nih, saya belum tentu percaya juga gitu. Tapi di sini mengatakan bahwa virus ini menyerang langsung ke paru-paru. Ini baru saya terima nih sekitar setengah jam yang lalu nih. Ya. Kebetulan dokter juga membahas itu tadi. Ya. Langsung ke paru-paru. Ya, betul. Tes yang ada rapid, swab antigen maupun swab PCR semua hasilnya negatif. Ya. Hanya LDCT, low dose CT scan paru. Ya. Terus scan paru-paru yang bisa mendeteksi varian baru ini biasanya langsung sesak napas dan 1-2 hari kemudian meninggal dunia. Ya. Ini gejalanya diare, Ya. swab PCR negatif, Ya. hari ketiga diare makin parah, sesak napas, tersengal-sengal, CT scan hasilnya berwarna putih. Setelah paru-paru menjadi putih biasanya 1-2 hari kemudian meninggal. Betul. Berarti ini bisa diwaspadai juga berita ini, Dok. Ya, betul. Ya itu tadi langsung masuk ke paru-paru, dia ndak ada pakai lagi batuk pilek apa segala kan butuh waktu, biasa batuk pilek mungkin 5 sampai 7 hari kan. Demam. Ya jelas sih kalau pertama tuh demam tuh selalu ada. Namanya infeksi tuh demam selalu ada. Oh, iya, iya. Tapi yang baru ini katanya ndak ada demam, mungkin terlambat saja dia. Demamnya tertunda tapi sesak nafas dulu. Nah, baru muncul demam. Karena yang saya tahu dalam ilmu patofisiologi ya, namanya infeksi itu penanda pertamanya pasti demam. Mungkin kadang-kadang pasien ini tidak sadar. Kan tidak semua orang tuh punya thermal gun atau termometer, ya. Habis keluar kena matahari, panas kena matahari, padahal sebenarnya demam. Ya. Yang sesak nafas betul, hitungan dalam 2-3 hari itu. Tidak terdeteksi di swab, ya, swab nasofaring maupun hidung. Ya, swab itu kan ada 2, swab untuk antigen melihat virusnya, yang satu lagi PCR. Jadi PCR itu sebenarnya tidak bisa membedakan ini virus hidup atau virus mati. Tapi yang jelas bisa mengetahui ada atau tidak. Ada, ya betul. Kan gitu. Nah, betul. Ya. Makanya kadang-kadang ada yang pasien itu sudah baik, sudah bagus, sudah kayak normal lah. Kok masih PCR-nya masih positif? Nah, biasanya sih kalau kita di rumah sakit melihat nilai CT-nya, ya, karena ada di panduan Kementerian Kesehatan yang revisi terakhir itu CT di atas 30 itu dianggap tidak infeksius lagi. Jadi pasien bisa pulang. Yang penting tidak demam, tidak sesak. Karena dia yang menandakan pasien itu masih infeksi kalau dia infeksius masih ada demam dan sesak, karena tentu jelas bisa membahayakan pasien. Kalau batuk, hampir semua pasien COVID setelah sembuh COVID pun tetap batuk biasanya. Oh gitu. Iya. Karena masih ada gitu. Gejala sisa dia. Karena parunya itu mengkerut. Oh. Ya, istilah kita fibrosis. Tapi fibrosisnya ini tidak seperti fibrosis karena TBC. Kalau TBC itu permanen, ya, rusak. Tapi kalau COVID ini 2-3 bulan foto ronsen bisa terperbaiki, ya bisa perbaikan lagi, bisa hitam lagi dia. Cuma enggak tahu secara kalau kita melihat pemeriksaan yang lebih detail, karena di awal-awal pandemi ada profesor di Cina bilang katanya rusaknya fibrosisnya permanen, tapi saya melihat pasien yang pernah kita rawat, mereka mengirimkan fotonya bagus. Ya. Bagus. Ya memang semuanya ini sangat relatif lah ya. Ya. Ada yang ya beda-beda lah. Setiap kita tuh beda-beda. Ya. Oke lah. Terus saya pengen nanggapi yang tadi itu, herd immunity virus influenza ya. Ya. Mungkin apakah kita memang ya ini bagian dari proses ya. Ya. Proses yang kemudian nanti akhirnya menuju ke herd immunity seperti virus influenza lalu itu. Ya. Corona itu mungkin nanti suatu saat di masa mendatang itu
ya Biasa. seperti flu biasa Flu seperti biasa. sekarang itu. Iya. Tapi sebetulnya, wah kamu corona, tapi udah nggak menakutkan lagi gitu ya. Seperti, wah kamu flu, nggak sebegitu menakutkan lagi gitu kan. Ya. Mungkin begitu Dok ya. Ya, pada akhirnya nanti akan seperti itu. Kalau sudah tercapai herd immunity Ya. tadi. Kalau bisa tuh herd immunity-nya tuh melalui vaksinasi lah. Oh, Jangan gitu. sampai herd immunity-nya karena Dengan korban-korban. dengan korban itu alamiah kan, alamiah. Bagusnya itu adaptif Ya. yang didapat ya dengan vaksin bukan adaptif Ya, yang rekayasa. yang aktif dengan vaksinasi. Bukan yang pasif dengan menular ke sana sini. Ya, Nah, itu ya. kan pasti akan memakan korban jiwa. Ya. Ya. harus untuk menyelamatkan jiwa itu harus berekayasa lah kita ya. Ya, Rekayasa yang positif gitu. ya, ada usaha lah kita dengan ikhtiar kita dengan melakukan vaksinasi. Ya. Karena saya lihat ya orang bilang katanya kalau udah vaksinasi ini ndak aman gitu. Karena banyak tuh Ya. banyak yang habis vaksinasi langsung buka masker. Dikiranya langsung kebal. Sembuh, ya. Langsung kebal. Disangkanya itu obat gitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan itu Dok, saya udah beberapa kali nanya ke beberapa orang ya, termasuk Pak Bupati ya. Ya. Pak, apakah belum ada sih pihak yang kemudian sekarang ini merancang ramuan untuk jadi obat lah gitu kan? Jadi segala untuk obat untuk segala virus corona gitu loh. Misalnya, ya saya sudah menciptakan obat untuk seluruh virus corona misalnya. Ketika minum itu orang yang terinfeksi minum itu langsung sembuh gitu. Ada nggak Dok itu Dok? Ya. Tentang obat itu? Ya, sampai sekarang sih sebenarnya pengobatan COVID yang kita udah terapkan di seluruh Indonesia itu beda-beda protokolnya. Jadi virus ini self-limiting disease sebenarnya. Penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya. Ya. Self-limiting Disease. Ya, karena dia kan punya masa inkubasi. Ya, Kalau ya, dia ya. enggak dapat inangnya enggak bisa ini lagi, mati dia. Ya, Nah, ya. Jadi di center ini pakai remdesivir bagus. Yang di sini pakai favipiravir bagus. Di sini pakai tambahan tocilizumab bagus. Ini pakai plasma convalescence bagus. Jadi tidak ada pengobatan yang baku. Yang baku ya. Ya, seperti misalnya kalau orang kita TBC. Kalau TBC pakai rifampicin, INH, pyrazanamide, atambutol, dah. Itu obatnya dah. Ya. Patennya tuh udah patternnya dah itulah. Tapi kalau untuk corona ini tidak bisa. Jadi individual. Ya, ada yang respon dengan tocilizumab, ada yang tidak respon. Ada yang bagus dengan plasma konvalen ditambah plasma konvalen, ada yang tidak respon. Ya artinya memang sangat relatif ya. Iya. Berdasar kondisi masing-masing orang gitu. Iya, betul. Nah itu yang mungkin perlu dipahamkan pada orang-orang bahwa seperti tadi yang ada yang berpendapat, oh bapak saya merokok kemarin positif, buktinya sembuh juga gitu. Nah itu kan kayaknya apa ya pernyataan yang bagaimana itu Dok ya? Rasanya kok gimana? Apa sebutannya gitu Dok istilahnya itu ya? Ya, itu apa? Naif itu lah, naif ya. Dan menyesatkan juga. Karena gini, kita perlu tanya dulu bapaknya ini kena corona yang COVID yang ringan atau OTG atau yang berat. Nah, kalau yang berat atau kritis saya yakin meninggal. Nah, itulah makanya saya yakin meninggal. kan banyak kemungkinan Pak. Ya. Jadi nggak bisa terus yang berlaku di satu orang kemudian disamakan dengan orang lain yang berlaku di orang lain. Betul. Nah, itulah pemahaman yang seperti begitulah akhirnya kemudian menyebabkan ada orang nggak percaya, ada orang yang menganggap konspirasi lah untuk menerbitkan anggaran dan seterusnya itu. Padahal ya ketika kita kupas ilmunya seperti begini, maka tepat kan saya katakan kalau orang nggak percaya itu berarti merendahkan keilmuan dan profesi. Tepat itu Dok ya? Betul, tepat. Oke lah. Kemudian saya ingin menanggapi dari Mas Eka tadi. Tahan dulu Mas ya. Aku tanggapi tentang medsos ini Dok. Ya. Jadi semalam baru rilis juga podcast dengan wartawan kan. Jadi ini tentang komunikasi publik lah ya. Media sosial itu
sebetulnya informasi yang diberikan itu tidak punya nilai berita. Kalau versi kaidah ilmu jurnalistik ya, artinya berita yang bisa dipercaya atau ya katakanlah dapat dipertanggungjawabkan dok ya, itu yang sumbernya dari perusahaan jurnalistik yang resmi gitu, yang verifikasi oleh Dewan Pers, ya terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena apa? Seluruh aspek di situ dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau dari medsos itu ya orang bebas-bebas saja. Ya, mending kalau itu benar gitu. Isinya berupa kebenaran, hal yang positif, oke lah kita bisa ini. Tapi kan nggak ada ini. Alat ukur kita apa? Menyatakan ya berita itu benar. Nah kalau tadi Mas Eka menemukan berita di media sosial WA, kemudian ketemu dengan pakarnya di sini, bisa langsung ditanyakan kan? Ya itu benar atau ya itu salah. Enak. Nah kalau orang yang entah di mana itu yang nggak ketemu dengan ahli ilmunya gitu, ahlinya, ya sudah akhirnya menafsirkan itu dengan kemampuannya, batas kemampuannya, kemudian disebarkan lagi. Betapa menyesatkan sekali itu dong. Sesat dan menyesatkan. Nah, iya, sesat dan menyesatkan itu kan. Mas Eka silakan kalau nambah lagi. Ini terkait dengan mutasi tadi. Ya. Kalau ini kan sekarang metode untuk mendeteksi kan udah kita juga pakai genos ya. Ya. Nah untuk genos ini sendiri gimana dok? Kalau saya lihat sih di Sintang nih kayaknya genos gitu belum ada nih. Belum ada. Di Pontianak yang ada katanya. Di bandara kalau nggak salah. Bukannya di rumah sakit mana ya? Mitra kalau nggak salah. Bukannya genos itu termasuk metode yang murah dok ya? Tapi kok nggak dimasifkan kayak gitu? Menurut dokter kayak gimana? Ya, kita harus juga melihat ini tingkat sensitivitas si genos berapa. Ya. Kalau sensitivitasnya rendah juga kita nggak bisa pakai. Ya. Rendahnya itu bukan saja karena genosnya kayaknya dok. Ya karena virusnya yang speknya sudah pendek tadi. Iya. Gimana tuh? Karena dia virus itu kan menempel kuat di saluran nafas ya. Terutama dia masuk di alveoli kan ya. Alveoli yang memang yang gelembung udara, yang paling dalam. Nah, makanya kenapa virus fotoronsen itu banyak di bawah kan dia, kanan kiri dia. Karena dia paling dalam dia. Nah, kalau kita pakai genos kalau nggak salah dia kita suruh bernafas saja kan, bernafas. Nah, kita tahu penularan COVID ini kan droplet. Ya. Aerosol itu kalau kita melakukan manipulasi seperti pemasangan alat ventilator yang harus ditekan. Kalau cuman kita bernapas saja ya enggak kuat maksudnya untuk mengeluarkan virusnya itu. Saya pikir sih sensitivitasnya perlu dipertanyakan lah genos. Tapi kalau memang untuk membantu karena murah sih ya boleh saja. Tapi kalau begitu nanti ada misalnya pasien ini ada gejala. Nah, gejala demam ya. Terus di genos negatif. Jangan kita langsung percaya gitu. Itu yang kita takutkan. Negatif palsu jadinya kan. Nah, kalau dia tidak bergejala, misalnya pelaku penerbangan langsung di genos terdeteksi lah bisa. Nah, kita harus lanjutkan, jangan langsung dipercaya ini, harus dilanjutkan ke yang lebih ini lagi, yang lebih sensitif, PCR paling enggak dia di atas 95% sensitivitasnya. Ya yang lebih murah lagi sedikit swab antigen karena lebih cepat. Ya ini juga dok, mungkin yang saya bilang tadi bahwa sensitivitas itu tidak disebabkan hanya dari perangkat genosnya ya. Tapi juga jenis virusnya, ya kan? Yang itu tadi bahwa atau mungkin juga selain jenis virusnya, jumlah virusnya. Ya betul. Atau viral load ya? Ya viral load. Kalau viral loadnya tinggi, ya mungkin bisa. Bernapas biasa pun bisa juga. Ya betul. Kan jadi banyak faktornya gitu. Faktor alatnya, jumlah virusnya, jenis virusnya. Ya jadi memang betul-betul barang ini sangat relatif. Sehingga kalau ada orang kemudian memaksakan
pemahamannya itu sebagai standar itu kayaknya ya apa ya, Ya. terlalu bodoh lah itu menurut saya itu ya. Jadi pendapat seseorang yang mengalami salah satu apa namanya jenis kondisi saja, kemudian dia memaksakan bahwa itulah yang berlaku di semua orang, itu terlalu bodoh lah, terlalu terburu-buru. Padahal kan betul-betul sangat relatif. Yang itu tadi dari satu genos saja seperti begitu kemungkinannya. Belum lagi nanti yang antigen, yang segala macam lah. Belum jenis virusnya yang dari India lah, dari Inggris, dari Ya. kan gitu dong ya. Ya, betul. Kalau yang diakui di seluruh dunia sekarang ini ya tetap PCR, ya, karena Kemenkes sudah mengadopsi dari WHO CDC. WHO CDC itu ya isinya tuh orang-orang yang memang pakar di bidangnya lah, bidang infeksi ya. Ya. Yang terbaru ada swab antigen. Ternyata bisa swab antigen ini mewakili. Yang penting klinisnya ada. Nah, klinisnya ada. Antigen mewakili? Bisa untuk mendiagnosa. Oh. Jadi kalau misalnya kita tidak punya alat PCR, punya ada alat swab antigen, kan karena murah swab antigen, cepat lagi. Orang demam di swab positif. Udah pasti kemungkinan nih COVID. Ya, tapi biasanya kita masih masukkannya probable. Probable nih hampir 100% lah. Hampir 100% COVID lah. Ya, tapi harus ditunjang klinis. Karena saya kebetulan sebagai klinisi yang saya harus utamakan dulu klinis pasien ada enggak. Ya, karena yang kita pelajari dulu gejala yang kita tanyakan ke pasien itu bisa menegakkan diagnosa itu hampir 80%. Jadi tinggal cari sekitar 15-20% untuk menggenapkan 95-100%, yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Ya, kalau kita tanya benar-benar pasien, ya gejalanya apa, itu udah hampir 80% itu diagnosa hampir bisa ditegakkan. Ya, makanya tinggal penunjangnya apa untuk menggenapkan 100% itu ya. Betul. Atau 95 lah setidaknya ya. Ya minimal 95, 96 ya, sampai 98. Kalau PCR tuh katanya bisa sampai 98% sensitivitasnya. Ya. Yang bisa 100% sih sebenarnya kultur virus. Kultur virus. Jadi ditanam dia, ditumbuhkan. Cuman kita enggak punya. Maksudnya bagaimana itu, Dok? Jadi ya diambil ininya ditaruh di media. Oh gitu. Ya ada medianya, nanti dilihat tumbuh apa enggak. Cuman belum ada lah. Itu karena dia butuh, kalau kita mau butuh waktu dong. Kultur virus sebenarnya ya dia butuh waktu. Cuman saya kurang tahu ininya. Yang saya tahu kita harus punya laboratorium yang biosafety levelnya level 3 ke atas. Biosafety ya. Ya, biosafety level, karena jangan sampai nanti ini bocor malah ya jadi kan membahayakan petugas dan lingkungan jadinya. Itu yang saya pernah dapat informasi dari dokter spesialis patologi klinik di rumah sakit Sintang. Memang 100%, tapi ngeri juga tuh, Dok ya. Ya, betul. Itu yang biasa kadang-kadang ya nggak tahu lah benar apa enggak tuh yang dijadikan senjata biologis sebagai. Ya, apapun itu, Dok ya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang tahu kan. Ya. Tapi yang jelas hari ini barang itu real gitu loh. Betul. Jadi rekomendasinya jangan ada yang tidak percaya. Ya. Gitu.